Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmiatiani dari jurusan Aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selamat datang kembali di channel YouTube Syukur Rimdanagan. Di channel kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pemeliharaan udang windu. Tentunya teman-teman sudah pada mengetahui tentang udang windu. Nah, sebelum kita mengulas lebih lanjut, mohon di like, comment, share, and subscribe dulu ya guys. Budidaya udang windu merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menguntungkan, apalagi udang windu termasuk salah satu jenis kebutuhan konsumsi yang banyak peminatnya. Tetapi dalam usaha budidaya ini, udang windu masih banyak pelaku usaha budidaya yang mengalami kendala sehingga produksi yang dihasilkan kurang maksimal. Dalam penerapan budidaya udang windu ini, hal yang paling utama dilakukan adalah pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi yang cocok untuk budidaya udang windu ini adalah lokasi yang berada di daerah pantai yang mempunyai tanah bertekstur liat dan liat berpasir yang mudah dipadatkan sehingga mampu menahan air dan tidak pecah. Kemudian, air yang baik digunakan untuk pemeliharaan udang windu ini tentu saja air payau ya guys, karena udang windu ini memang hidup di daerah air payau. Kemudian air ini juga terbebas dari pencemaran bahan kimia sehingga nantinya tidak membahayakan benur yang akan kita tebarkan. Tipe budidaya pada udang windu ini ada 3 ya guys. Yang pertama, tambak ekstensif tradisional. Yang kedua, tambak semi-intensif. Dan yang ketiga, tambak intensif. Jadi teman-teman dapat memilih tambak mana yang menurut teman-teman lebih cocok atau lebih bagus untuk teman-teman membudidayakan udang windu tersebut ya guys. Nah, dalam budidaya udang windu ini, pengolahan lahan juga sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama, pengangkatan lumpur. Karena setiap budidaya pasti meninggalkan sisa kotoran yang bersifat racun. Namun, kita dapat mengeluarkan lumpur yang berbahaya tersebut dengan menggunakan cangkul. Yang kedua, pembalikan tanah. Pembalikan tanah di dasar tambak dengan cara dicangkul agar terbebas dari yang bersifat racun, H2S dan amonia. Yang ketiga ada pengapuran. Pengapuran ini bertujuan untuk menetralkan racun dalam keasaman tanah dan membunuh bibit penyakit yang ada di dalam tanah tersebut. Dan yang keempat, pengeringan. Pengeringan tanah ini memang tanah ini menjadi kering dan pecah-pecah sehingga tidak ada satupun bibit penyakit yang tertinggal di dalam tanah untuk dijadikan sebelum air dimasukkan, tambak biarkan selama 3 hari. Untuk melakukan pemasukan air pertama setinggi 10-20 cm dan biarkan beberapa hari ya untuk penumbuhan plankton di dalam tambak tersebut. Hal ini juga sangat penting untuk pakan nantinya ya guys, pakan benur. Nah, setelah pengisian air pertama, pengisian air keduanya baru isi 80 cm. Sebelum ke penabaran benur, sebaiknya kita harus terlebih dahulu memilih benur yang bagus untuk kita tebarkan, karena nantinya benur yang bagus, yang baik akan menghasilkan udang yang baik pula. Pemilihan benih ini, ciri-ciri benur yang baik dan bagus adalah warna tubuh transparan, kecoklatan atau kehitaman, punggung tidak berwarna keputihan dan kemerahan. Yang kedua, gerakannya aktif. Yang ketiga, kesehatan dan kondisi tubuh yang sehat. Dan yang keempat, responsif terhadap rangsangan.
Setelah kita memilih benur yang baik untuk kita budidayakan, kita baru kita lakukan penebaran benur. Setelah air dalam tambak sudah siap, kemudian lakukan penebaran benur. Untuk penebaran benur harus dilakukan secara hati-hati karena benur masih lemah dan stres. Penebaran benur dilakukan dengan cara adaptasi terlebih dahulu. Plastik wadah benur direndam selama 15-30 menit agar terjadi penyesuaian suhu antara air dalam plastik tersebut dan air di dalam tambak. Kemudian, jika sudah siap, tinggal lakukan pengeluaran benur dengan cara memasukkan sebagian ujung plastik ke air tambak, kemudian biarkan benur tersebut keluar sendiri. Nah, biasanya penebaran benur ini dilakukan pada saat pagi atau sore hari agar benur ini tidak mengalami stres. Pada tahap pemeliharaan udang windu ini sebaiknya lakukan penebaran benur dengan waring atau hapa untuk memudahkan pemberian pakan nantinya. Kemudian untuk perawatan, perhatikan kualitas air harus selalu stabil. Kemudian pergantian air dengan hati-hati karena udang masih rentan terhadap perubahan kondisi air. Setelah meranjak usia 60 hari, dapat dilakukan pengontrolan manajemen kualitas air ya. Ini guna untuk menghindari dari serangan penyakit. Jika kualitas airnya bagus, maka benur ataupun udang windu yang kita tebar tidak akan terserang oleh penyakit. Setelah semua manajemen yang kita lakukan, kita akan melakukan pemanenan. Pada saat panen, udang windu biasanya di usia 120 hari baru bisa panen. Nah, sampai berjumpa lagi di channel-channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.